Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama Islam yang akan kita pelajari pada saat ini adalah sebuah mata kuliah wajib di perguruan tinggi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa tujuan pendidikan nasional itu antara lain adalah membentuk peserta didik menjadi insan yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Maka pendidikan agama Islam menjadi penting karena di dalam agama Islam ini tujuan utama adalah membentuk mahasiswa menjadi insan atau mahasiswa yang nanti menjadi orang yang beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Kalau kita melihat di dalam kerangka pendidikan agama Islam itu sendiri, ada 3 hal yang merupakan pokok di dalam ajaran agama Islam. Yang ini dikutip di dalam sebuah hadis dan kita mengenalnya dengan trilogi beragama. Yang pertama adalah iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Iman terkait dengan akidah, kemudian Islam terkait dengan syariah, dan ihsan terkait dengan akhlak. Nah, ketiga hal ini harus terjalin secara utuh di dalam kita beragama sehingga nanti menjadi muslim yang kafah. Maka dari itu mata kuliah agama Islam ini menjadi penting di perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan daripada pendidikan nasional jadi insan yang bertakwa, beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Pendidikan agama Islam itu berbeda dengan pelajaran agama Islam yang mungkin sudah dipelajari oleh mahasiswa di waktu duduk di bangku SMA dan SMP. Maka pendidikan agama Islam di perguruan tinggi ini tentu berbeda. Perbedaannya adalah bagaimana mahasiswa diajak untuk berpikir kritis, memahami konsep-konsep berpikir di dalam ajaran agama itu sendiri. Maka dengan demikian tema-tema yang akan kita bahas di dalam pendidikan agama Islam itu antara lain ada 10 tema besar yang kesemuanya itu terkait dengan bagaimana kita mengajarkan kepada Anda semua mahasiswa menjadi berislam yang rahmatan lil alamin. Jadi Islam yang dapat memberikan rahmat bagi semesta alam. Tema yang pertama misalnya akan dipelajari tentang bagaimana kita membangun suatu akidah, suatu keimanan yang merupakan fondasi. Di dalam tema ini diajarkan bagaimana seseorang agar supaya dia beriman dengan sangat kokoh dan kuat, yang itu merupakan fondasinya di dalam membangun keislaman itu sendiri. Inilah pokok pertama akidah. Di dalam tema ini akan dipelajari bagaimana spiritualitas itu penting, kebertuhanan itu penting di dalam kita mendirikan agama, membangun agama di atas fondasi akidah tadi. Salah satu inti daripada tema ini adalah membangun kesadaran kebertuhanan. Artinya apa? Bagaimana kita mencamkan di dalam diri kita bahwa Tuhan itu hadir bersama kita. Bahwa kita dimanapun kita berada selalu dalam pengawasan Allah atau Tuhan itu sendiri. Sehingga kita menjadi selalu berhati-hati dan inilah pokok daripada agama. Kemudian tema yang kedua adalah bagaimana agama dapat membawa orang kepada kebahagiaan. Agama adalah jalan menuju kebahagiaan. Artinya ketika kita menjalankan ajaran agama, tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang bahagia, baik bahagia di dunia maupun bahagia di hari akhirat kelak. Nah, kebahagiaan di dalam agama itu adalah kebahagiaan hakiki, yaitu kebahagiaan yang bersifat melampaui kebahagiaan duniawi, yaitu kebahagiaan ukhrawi. Nah, orang yang beragama dia akan bahagia ketika dia menjalankan amanahnya di dalam kehidupan dia di bumi ini, baik sebagai hamba Allah
maupun sebagai khalifatullah. Itu tema yang kedua. Kemudian tema yang ketiga adalah bagaimana membangun sinergi antara iman, Islam dan ihsan tadi sehingga dapat menjadi berujung kepada pribadi yang sempurna. Artinya tiga konsep yang ada di dalam Islam, yaitu konsep iman, Islam dan ihsan, itu harus tergabung di dalam diri seseorang, di diri pribadi, sehingga kita melihat sosok manusia yang mendekati sempurna, dalam artian sempurna dalam konteks sebagai manusia, imannya kuat, kemudian berislamnya bagus, kemudian berakhlaknya juga mulia. Itu tema yang ketiga. Kemudian tema yang keempat adalah membangun paradigma Quran di dalam kehidupan. Artinya apa? Islam sebagai agama yang paripurna itu merupakan agama yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, Al-Quran ini harus menjadi jati diri kita sebagai Muslim. Artinya di dalam segala aspek kehidupan kita, kita harus menjadikan Al-Quran sebagai paradigmanya. Dalam ekonomi, politik, kebudayaan, di dalam kita membangun ekonomi, politik, kebudayaan, maka kemudian kita harus membawa Al-Quran menjadi paradigmanya, menjadi tolak ukurnya, sehingga Al-Quran betul-betul membumi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kemudian tema yang berikutnya adalah bagaimana membangun Islam dan keindonesiaan. Artinya Islam itu berada di Indonesia, tidak berada di ruang hampa begitu. Maka di dalam diri kita, di dalam diri seseorang harus satu nafas antara keberislaman dan keindonesiaan, keberindonesiaan. Artinya sebagai seorang Indonesia, kita harus bisa memahami Islam sesuai dengan konteks kita di Indonesia. Ini tidak berarti Islam itu berubah-ubah begitu, bermacam-macam. Islam hanya satu, tapi dalam konteks kita berindonesia, tentu banyak hal dalam konteks kita bernegara ini, kita harus mencari pemahaman-pemahaman Islam yang bisa mendukung kita dalam bernegara dan berindonesia. Jadi ini menjadi penting. Karena apa? Karena mungkin selama ini ada orang yang meyakini bahwa berislam itu harus seperti orang Arab. Arab itu adalah Islam. Islam itu adalah Arab. Ini tidak benar. Karena Islam itu memang lahir di Arab, tapi tidak semua yang Arab itu adalah Islam. Karena itu adalah dua entitas yang berbeda. Maka dalam tema ini kita harus mencoba mendudukan antara Islam dan keislaman dan keindonesiaan dalam satu nafas kita. Nah, sehingga kita menjadi khas Indonesia. Kemudian tema yang juga sangat penting adalah bagaimana kita membangun Islam dan dalam suasana keragaman. Kenapa ini menjadi penting? Karena di dalam beragama itu jangankan antar pemeluk agama, di dalam agama pun kita berbeda-beda di dalam mazhab, di dalam aliran, di dalam pemahaman. Dalam fikih ada muncul mazhab-mazhab fikih, di dalam akidah juga muncul bermacam-macam mazhab akidah. Maka kemudian kita harus bisa memahami posisi masing-masing, saling menghormati, sehingga tidak mungkin kita bisa berharap Indonesia atau keberislaman yang rahmatan lil alamin kalau kita saling menyerang antar satu pemahaman dengan pemahaman yang lain, atau saling mungkin mengkafirkan satu sama lain. Sehingga kalau kita memahami ini dengan baik, maka kita akan bisa hidup berdampingan dalam suasana yang berbeda. Indonesia saja secara umum mazhab fikihnya mungkin Syafi'i, tapi juga ada yang bermazhab yang lainnya. Sehingga marilah kita beramal dengan keyakinan masing-masing dengan saling menghormati. Nah, itu dalam tema ini akan kita bahas seperti itu. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana Islam itu berhadapan dengan modernisasi yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni misalnya. Jadi Islam itu juga agama yang sangat mendukung perkembangan iptek. Bahkan disebut lebih dari 700 ayat di dalam Al-Quran itu terkait dengan ilmu atau menyebut dengan istilah ilmu gitu. Ini menunjukkan bahwa
Islam dengan Al-Quran adalah agama yang sangat peduli dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Sehingga semestinya orang Islam ini harus maju dalam iptek. Karena kitab sucinya mendorong untuk perkembangan iptek. Dan ini sudah dibuktikan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam pada abad pertengahan. Mereka berjaya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mereka menjadi referensi, menjadi literatur bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada saat itu. Jadi Islam dan modernisasi juga nafas. Bagaimana keislaman dan kemodernan begitu. Orang Islam tidak boleh tertinggal dalam bidang ilmu pengetahuan. Orang Islam harus terbuka di dalam pengembangan ilmu. Kemudian tema yang berikutnya adalah bagaimana kontribusi Islam terhadap peradaban dunia. Jadi Islam itu juga harus memberikan sumbangsi terhadap pembangunan peradaban. Artinya apa? Kalau kita melihat sejarah Islam, terutama di abad pertengahan, itu kita melihat ilmuwan-ilmuwan yang sangat banyak untuk menyebut misalnya antara lain Al-Farabi, Ibnu Rus, Ibnu Sina, dan lain-lain sebagainya dalam berbagai cabang ilmu. Itu sudah memberikan pondasi yang luar biasa terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Sehingga kalau bisa dikatakan sumbangan Islam terhadap perkembangan peradaban dunia yang ditandai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak kecil. Dan ini diakui oleh ilmuwan barat itu sendiri. Untuk menyebut tadi di abad pertengahan yang itu terjadi pada zaman kekhalifahan Al-Ma'mun ya, dengan Baitul Hikmahnya yang memperkerjakan ilmuwan-ilmuwan, penterjemah-penterjemah untuk menerjemahkan filsafat Yunani, kemudian diberi nilai-nilai keislaman, kemudian berkembang. Dan konon kabarnya inilah yang mempengaruhi Eropa dengan aferismenya oleh Ibnu Rus. Kemudian Eropa bangkit dari ketertinggalan dengan munculnya Aufklärung dan Renaissance itu konon dapat inspirasi dari Ibnu Rus yang terkenal di dalam buku sejarah yang disebut dengan aforisme. Itu gerakan atau paham-paham Ibnu Rus yang mengajarkan bahwa agama tidak bertentangan dengan ilmu. Agama tidak bertentangan dengan ilmu. Ini menjadi satu kata kunci sehingga orang Eropa bisa bangkit dari kegelapan atau masa kegelapannya, karena selama ini sebelumnya mereka sangat memusuhi agama karena agama dianggap musuh ilmu pengetahuan. Kemudian tema yang ke-9 adalah bagaimana membangun masjid, peran dan fungsi masjid untuk membangun budaya Islami. Masjid adalah menjadi pusat kebudayaan bagi orang Muslim. Kalau zaman dahulu masjid itu berfungsi bermacam-macam ya. Nabi memfungsikan masjid sebagai tempat pendidikan, sebagai tempat mengatur strategi perang dan sebagainya. Namun dalam sejarahnya peran masjid berkurang hanya untuk tempat sholat, karena sebagian perannya sudah diambil oleh organisasi masyarakat semacam NU dan Muhammadiyah dan sebagainya. Kemudian malah lebih sempit lagi, hanya untuk sholat fardu saja. Maka peran itu kembali harus kita bangun seperti zaman Nabi dulu. Masjid harus difungsikan seluas-luas mungkin. Jadi masjid harus menjadi tempat belajar, harus tempat mengatur strategi ekonomi dan segala macam. Jadi peran dan fungsi masjid harus diberdayakan sehingga umat Islam itu betul-betul hidup atau budayanya hidup dari budaya yang dibangun dari masjid. Dan tema yang terakhir adalah bagaimana perspektif Islam tentang zakat dan pajak. Ini menjadi penting juga karena terjadi perdebatan, ada sebagian muslim yang mungkin mengatakan bahwa kita tidak perlu bayar pajak karena kita sudah bayar zakat. Ini akan berbahaya pendapat seperti ini. Kenapa? Karena sebagai warga negara kita memang punya kewajiban untuk membayar pajak, tapi sebagai seorang muslim kita berkewajiban membayar zakat. Jadi zakat itu adalah kesalehan kita sebagai seorang muslim, maka pajak adalah kesalehan kita sebagai warga negara. Jadi ada 10 tema pokok di dalam pembelajaran agama Islam yang kesemua tema itu mengarah kepada pembangunan peserta didik atau mahasiswa
menjadi manusia yang paripurna, kemudian manusia yang mengembangkan Islam yang rahmatan lil alamin, gitu ya. Nah, jadi intinya yang terakhir adalah bahwa pendidikan agama Islam di perguruan tinggi ini harus ada dua hal yang diperhatikan. Yang pertama adalah bahwa pendidikan agama Islam di perguruan tinggi tidak hanya ingin membuat kita mahasiswa menjadi pribadi yang taat dengan agamanya atau sebagai muslim yang baik atau good muslim, tapi juga sekaligus menjadi warga negara yang baik, good citizen. Artinya apa? Dia taat beribadah, soleh, tapi juga menjadi warga negara yang baik, taat membayar pajak, membuang sampah tidak di sembarang tempat, menjaga keseimbangan di dalam masyarakat. Jadi muslim yang baik, warga negara yang baik, betul dapat mencapai tujuan daripada pendidikan agama itu, yaitu menjadi mahasiswa, menjadi orang yang taat beragama. Karena tidak mungkin dengan 2 SKS pendidikan agama Islam ingin menjadikan mahasiswa menjadi pakar dan ahli dalam agama. Tidak mungkin, karena hanya 2 SKS begitu. Sehingga mata kuliah agama Islam ini tujuannya adalah untuk menjadikan mahasiswa menjadi taat dengan ajaran agamanya, sehingga kemudian mengimplementasikan di dalam kehidupan keilmuannya dan profesinya masing-masing, sehingga nanti Islam akan selalu hidup di dalam dirinya dan kemudian di dalam masyarakat ketika dia hidup di tengah masyarakat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.